Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab At-Tuhfatus Tsaniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang mubtada dan khabar, yaitu isim-isim yang dirafakkan. Yang pertama isim fa'il, kedua isim naibul fa'il, ketiga mubtada dan khabar. Yang selanjutnya ini adalah hal-hal yang merusak susunan mubtada dan khabar. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Nawasikhul mubtada'i wal khabari, yang merusak tatanan atau susunan mubtada dan khabar. Jadi yang merusak ini semacam negara api yang menyerang negara-negara yang lain, yang semula negara itu aman damai tanpa ada kerusuhan, tetapi dimasuki oleh amil nawasih atau negara api ini. Jadi rusaklah tatanan negara yang damai tadi. Nah, seperti itu. Qala, berkata Syahsan Haji di kitab Jurmiyah, Babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil yang masuk terhadap susunan mubtada dan khabar. Wahia, dia amil yang masuk kepada susunan mubtada dan khabar itu salah satu asya'a, itu ada 3 amil. Ada atau 3 perkara lah gitu. Jadi ini bukan asya'iyah tetapi asya'a. Mana saja 3 perkara itu, yaitu kana wa akhawatuha. Jadi kana dan saudara pertama, kana dan saudara-saudaranya kana. Wa inna wa akhawatuha, dan inna dan saudara-saudaranya inna. Wa zonantu wa akhawatuha, dan zonantu dan saudara-saudaranya zonantu. Nah, ketiga inilah yang merusak susunan mubtada khabar. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin di dalam kitab ini, yaitu Tuhfatus Tsaniyah ini, menjelaskan tentang apa yang diucapkan tadi oleh Syahsan Haji. Wa aqulu, dan aku berkata, qad arafta annal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Engkau itu sudah mengetahui bahwa mubtada dan khabar itu marfu'ani, yaitu rafa' keduanya. Nah, kan sebelum ini kita bahas mubtada dan khabar, yaitu kita tahu bahwa keduanya ini adalah isim yang dirafakan. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, bahwasanya qad yadkhulu alaihima ahadul awamilul lafziyatu. Dan ketahuilah olehmu, wahai santri, wahai para pembaca, bahwa terkadang masuk kepada mubtada dan khabar ini salah satu dari amil lafzi, fayughayyiru i'rabaha. Maka amil yang masuk kepada susunan mubtada khabar ini akan mengubah i'raban mubtada dan khabar ini. Nah, memang ini tugasnya amil nawasih ini, negara api ini. Dia itu merubah tatanannya atau i'rabannya. Wa hadhil awamilul lati tadkhulu alaihima, dan bermula ini amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada khabar ini, fatughayyiru i'rabahuma, maka mengubah akan i'rab keduanya. Ba'da tatabbu'i kalamil arabil mawsuqi bihi, itu setelah diteliti kenapa kita tahu bahwa ketiga kana dan saudaranya, ina dan saudaranya, zonantu dan saudaranya itu merusak susunan mubtada dan khabar, ya karena tatabbu' itu mengikuti atau meneliti pembicaraannya orang Arab yang dipercaya. Nah, bihi dengannya. Jadi memang ini perkataan orang Arab yang
yang gimana ya, yang masih bisa dipercaya, ke bahasa Arabannya itu tidak tercampur dengan dialek yang lain. Ini masih murni lah gitu. Ala salah satu aksamin itu atas 3 macam. Nah, jadi apa saja kan yang awalnya mubtada dan khabar, keduanya dirafak. Nah, ketika masuk salah satu dari 3 yang merusak negara api itu, maka apa kalau sudah masuk negara api, bagaimana hukumnya mubtada dan khabar itu? Nah, al-qismul awal, maka bagian yang pertama itu hukumnya adalah yarfa'ul mubtada'a, merapakkan akan mubtada, wa yansibul khabara, dan menasabkan akan khabar. Wadzalika, dan yang demikian itu adalah amalan kana wa akhwatuha, yaitu ulah dari kana dan saudara-saudaranya si kana atau konco-konconya si kana ini. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Bermula bagian ini, bagian kana dan konco-konconya kana ini semuanya itu adalah fi'il. Tapi fi'il nakis ya, bukan fi'il tam. Nahu, contohnya kanal jawu sofyan, adalah cuacanya itu cerah. Nah, ini keadaan ini negara api. Coba kita hilangkan dulu negara apinya ya. Jadi asalnya itu susunan mubtada dan khabar, yaitu al-jawu sofiyun. Bermula hawanya atau cuacanya itu cerah. Nah, jadi al-jawu mubtada marfu' tanda rafa dhammah, sofiyun khabar marfu' tanda rafa dhammah juga. Nah, masuklah negara api karena ini, maka akan mengubah susunan keduanya. Yang tadinya mubtada sekarang menjadi isim kana. Isim kana memang tetap marfu. Nah, tetapi namanya sudah berubah. Ini bukan mubtada lagi, tetapi dia menjadi isim kana. Nah, Sofyan, yang tadinya Sofyan itu berubah menjadi Sofyan. Nah, yang tadinya rafa menjadi nasab. Nah, yang tadi menjadi khabar sekarang menjadi khabar kana. Seperti itu. Al-qismus tsani, dan bagian yang kedua, yang sibul mubtada'a, yang menasabkan akan mubtada, wa yarfa'ul khabara, dan merafakkan akan khabar. Nah, aksul awali itu berbeda dari yang pertama, atau lawan berkebalikan dengan yang pertama. Kalau pertama itu dia merafakkan mubtada, kalau di sekarang ini dia menasabkan mubtada. Yang tadi yang di awal itu menasabkan khabar, sekarang merafakkan khabar. Nah, wadzalika, dan yang demikian itu amalannya seperti itu adalah inna wa akhwatuha, yaitu inna dan konco-konconya inna. Wa hadzal qismu kulluhu ahrufun. Dan semua inna dan saudara-saudaranya kan inna itu semuanya itu adalah huruf, bukan fi'il. Kalau yang pertama itu fi'il, nah yang kedua ini huruf. Contohnya innallaha azizun hakim. Jadi negara apinya itu adalah inna. Nah, coba kita hilangkan inna dulu, yaitu Allahu azizun hakim. Bermula Allah itu Tuhan zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah mubtada marfu' tanda rafa dhammah, azizun khabar marfu' tanda rafa dhammah, hakimun naat kepada azizun. Nah, atau apa namanya, atau ini khabar kedua mungkin namanya ya, atau naat ini ya, azizun hakim. Nah, Tuhan yang maha perkasa yang maha bijaksana. Nah, ini mungkin naat ini ya, naat kepada azizun. Sifat kepada azizun. Nah, masuk inna, maka yang tadinya Allah yang tadinya menjadi mubtada, sekarang mubtadanya tadi itu rafa, ketika masuk inna maka dia menjadi nasab, yaitu innallaha jadinya. Nah, yang tadinya menjadi mubtada rafa sekarang berubah menjadi isimnya inna. Isimnya itu, inna itu kan tadi amalannya yang sibul mubtada, maka dia menjadi nasab. Azizun yang tadinya tadi menjadi khobar mubtada sekarang menjadi khobar inna. Nah.
Jadi kita i'rab sekali lagi, inna huruf taukid. Nah, kan tadi kan semuanya ini huruf, berarti inna sekarang huruf itu taukid, huruf taukid. Inna itu amalannya menasabkan isim, yaitu Allah pas Allah, innallaha azizun, ini khobar inna marfu tanda rafa doma. Hakimun ini jadi khobar kedua. Nah, jadi ini bukan sifatnya tapi khobar kedua. Wal qismu salisu, dan bagian yang ketiga yang menjadi negara api ini adalah yang sibul mubtada, yaitu menasabkan akan mubtada. Wal khabara, dan sekaligus menasabkan khobar. Jadi sekali-kali ini dua-duanya berubah. Nah, yaitu menasabkan mubtada dan menasabkan khobar sekaligus jami'an. Wadzalika, yang demikian itu adalah zonantu, yaitu amalannya si zonantu, wa akhawatiha, dan kuncu-kuncunya zonantu. Wahadal qismu kulluhu af'alun, dan bermula semua ini adalah fi'il. Zonantu as-sadiq, ini contohnya ya. Zonantu as-sadiqa akhon. Jadi ini aku menyangka akan sahabat itu saudara. Jadi zonantu ini amalannya menasabkan mubtada dan khobar sekaligus yang dijadikan maf'ulnya. Jadi zonantu, aku menyangka akan sahabat teman itu akan saudara. Jadi asal katanya, asal susunannya ini adalah as-sadiqu akhun, bermula teman itu adalah saudara. Jadi terus masuklah negara api paling besar ini, soalnya amalannya itu merusak kedua-duanya langsung ini. Nah, secara bentuknya lah begitu kan, merusak keduanya. Jadi zonantu ini fi'il fa'il, as-sadiqa maf'ul pertama, akhir maf'ul kedua. Jadi aku menyangka akan teman itu saudara. Jadi yang tadinya mubtada dan khobar itu rafa keduanya, sekarang menjadi nasab, menjadi maf'ul dua-duanya. Wa tusamma hadhil awamilu, dan dinamakan akan ini amil-amil yang tiga itu, kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, zonantu dan saudaranya itu an-nawasikha, yaitu negara api atau amil yang merusak. Nah, amil yang merusak susunan mubtada khabar. Kenapa? Li'annaha nasahat, karena bahwasanya nawasih itu merusak hukmal mubtada'i, akan hukum mubtada wal khabari, dan hukum khabar. Goyarathu, maksudnya merusak itu menggantikannya. Wajadadat lahuma, dan memperbaharui bagi keduanya hukman akan hukum akhar yang lain. Ghaira hukmiha, akan selain hukumnya mereka berdua ala awal yang pertama. Jadi mengubah i'raban awalnya yang menjadi rafa keduanya susunan khabar mubtada khabar. Nah, ketika masuk negara apinya itu maka ia berubah sesuai dari amalan masing-masing yang memasukinya. Nah, sekarang kita masuk lebih rinci lagi. Nah, tentang kana wa akhawatuha, yaitu kana dan saudaranya kana. Qala, berkata Hasan Haji di kitab Jurmiyah, fa amma kana wa akhawatuha, dan adapun kana dan konco-konconya kana, fa innaha, maka iya, kana dan saudaranya itu tarfa'ul isma, merafakan akan isim, wa tansibul khabara, dan menasabkan akan khabar. Yang seperti tadi itu. Nah, tadi sudah disebutkan contohnya, yaitu mana dia? Kanal jawu Sofyan, itu tadi contohnya. Nah, wahia, dan dia, saudara-saudaranya itu adalah kana, amsa, asbaha, adha, wazalla, wabata. Amsa ini artinya masuk pada waktu sore, asbaha masuk pada waktu subuh, adha pada waktu duha, wazalla ini masuk pada waktu siang, bata pada waktu malam, sora jadilah, laisa bukan, wa mazala senantiasa, wa manfakka, wa mafatiha, wa mabariha, ini sama artinya senantiasa. Wa madama, dan selamanya lah gitu kan, wa madama. Nah,
Nanti ada penjelasannya masih di bawah nanti. Wa ma tasarrafa minhuma, dan ma yang ditasrifkan darinya. Tetapi nanti ada yang bisa ditasrif, ada yang tidak bisa. Namun contohnya kana, maksudnya ini contoh tasrifannya, itu kana wa yakunu wa kun. Jadi maksudnya walaupun kana ini berubah menjadi yakunu atau kun ini, maka amalannya sama saja, yaitu merafakan isim, menasabkan khabar. Begitu juga yang bisa di i'rab yang lain, yaitu kun kana yakunu kun wa asbaha yusbihu asbih. Nah, taqulu, engkau berkata kana Zaidun qa'iman, adalah si Zaid itu orang yang berdiri. Jadi ingat asalnya itu Zaidun qa'imun, yaitu susunan mubtada khabar, tetapi karena masuk kana maka berubah menjadi kana Zaidun qa'iman. Walaysa amrun syakhisun. Begitu juga ini, yaitu amrun, asalnya itu amrun syakhisun, masuk laisa, amalannya sama dengan kana, maka menjadi laisa amrun syakhisun. Bukanlah si amr itu orang yang pergi. Jadi syakhisan ini orang yang pergi, mungkin artinya ini syakhisan ini. Nah, wa ma asbaha dzalika, dan ma yang seumpama dengan demikian. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, al-qismul awalu, bermula bagian kisim yang pertama itu, min nawasikhil mubtada'i, dari amil nawasih yang merusak mubtada wal khabari, dan khabar, yaitu kana wa akhawatuha, yaitu kana dan saudara-saudaranya kana. Aina zairuha fil amali. Maksudnya saudaranya di sini yaitu yang sebanding atau yang sama amalannya dengan kana fil amali di dalam beramal, yaitu sama dengan kana fil amali dalam beramal. Itu maksudnya saudara-saudara. Wa hadzal qismu, dan bermula ini bagian, yadkhulu, masuk, alal mubtada'i, kepada mubtada, fayuzilu raf'ahu, maka menghilangkan akan rafa'nya mubtada al awal yang pertama, wa yuhditsu lahu, dan menjadikan baginya mubtada itu raf'an, jadi dan akan menjadi i'raban rafa' yang baru. Jadi bukan rafa' mubtada lagi, tetapi rafa' isim kana. Wa yusammal mubtada'u ismahu, dan dinamakan mubtada itu ismahu, akan isimnya kana. Wa yadkhulu 'alal khabari, dan masuk juga kepada susunan khabar, fayansibuhu, maka kana itu akan menasabkan khabar. Wa yusamma khabaruhu, dan dinamakan isimnya itu menjadi khabaruhu, akan khabarnya kana. Hadal qismu, dan ini kisim salasata asyara, dan bermula ini bagian salasata asyara, itu ada 13 apa fi'lannya, itu 13 nisbah tamyiznya ini, itu fi'il. Mana saja 13 itu? Al-awal, bermula yang pertama dari 13, kana. Jadi di sini masuk ke perincian masing-masing saudaranya itu ini. Kana, wahwa, apa maksudnya kana itu? Wahwa yufidu ittisafil ismi, yaitu yang memberikan faedah sifat isim bil khabari, dengan khabar, fil madhi, di dalam waktu, atau menunjukkan pada waktu yang telah lalu, madhi. Imma ma'al inqita'i, imma terkadang bersama terputus madhinya itu. Nah, contohnya kana Muhammadun mujtahidan, adalah Muhammad itu orang yang sungguh-sungguh. Tetapi ini dulu Muhammad itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, karena kana ini kan fi'il madhi nakis, pasti menunjukkan dahulu. Nah, berarti kalau sekarang itu tidak sungguh-sungguh. Ini maksudnya inqita', yaitu terputus masa ijtihadnya, itu masa sungguh-sungguhnya sudah terputus. Wa imma ma'al istimrari, dan terkadang juga beserta berterusan mananya. Contohnya wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhanmu itu qadira, itu mampu. Jadi ini bahkan tidak boleh kita memaknakan inqita' di sini, karena kemahakuasaan Allah itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai akan datang. Jadi tidak boleh kita memaknakannya inqita' di sini, dan adalah Rabbuka, Tuhanmu itu qadira. Jadi terusan berkuasa atau mampu memberikan takdir lah gitu kan, atau berkuasa artinya ini qadira ini. Nah, itu tentang kana. Wasani yang kedua itu amsa.
Amsa wahwa dan dia amsa ini yufidu ittisafal ismi. Berarti di sana itu tadi apa saya baca tadi di sini wahwa yufidu ittisafal ismi, yaitu memberikan faedah akan sifat isim al bil khabari dengan khabar fil masai. Jadi menggambarkan isim itu jadi pada waktu sore. Nah, karena amsa ini waktu artinya sore. Contohnya amsal jauh baridan. Nah, jadilah di waktu sore itu cuaca itu menjadi dingin. Jadi asal katanya al jauh baridun, susunan mubtada khabar. Masuk saudaranya kana yaitu amsa, maka berubah susunannya menjadi amsal jauh baridan. Jadilah pada waktu sore itu cuaca menjadi dingin. Jadi jauh isimnya amsa, baridan khabarnya amsa. Wasalisu asbah, yaitu menjadi pada waktu pagi. Wahwa dan dia asbah ini artinya yufidu ittisafal ismi bil khabari bis sabahi. Itu memberikan faedah akan sifat isim dengan khabar itu pada waktu subuh. Contohnya asbaha al jawu, apa katanya nih? Mukafahiran. Coba saya cari dulu apa ini. Mukafahiran. Jadi mukfahiran ini mendung artinya. Jadi pada waktu pagi atau subuh cuaca menjadi mendung. Asalnya ini susunan mubtada khabar. Al jawu mukfahirun, bermula cuaca itu mendung. Tetapi kalau mubtada khabarnya itu tidak menunjukkan waktu apapun, tidak subuh, tidak malam. Jadi masih umum. Nah, jadi ketika dimasuki asbah ini maka menjadi pada waktu pagi jadilah cuaca itu mendung. Nah, jadi jawu isim asbaha mukafiran khabarnya. Warabi'u yang keempat adha, yaitu adha, bahwa dia adha ini yufidu ittisafal ismi, memberikan faedah akan sifat isim bil khabari dengan khabar fil duha, pada waktu duha. Contohnya adha talibu nasyitan. Jadilah pada waktu duha siswa itu nasyitan, itu adalah murid yang rajin. Nah, jadi asal katanya al-talibu nasyitan, bermula siswa itu adalah orang yang rajin. Tetapi ketika masuk adha maka menjadi adha talibu nasyitan. Jadi talibu isimnya adha rafa, nasyitan jadi khabarnya adha nasab. Wal khamisu, yang kelima dhalla, yaitu wahwa yufidu ittisafal ismi, yaitu yang memberikan faedah sifat isim bil khabari dengan khabar fi jami'in nahari, pada sekalian waktu siang. Contohnya zalla wajhuhu muswaddan, jadilah pada waktu siang wajahnya orang itu muswaddan, menjadi hitam. Nah, jadi asal katanya ini wajhuhu muswaddun, wajahnya orang itu menjadi hitam. Ketika masuk zalla menjadi wajhuhu muswaddan. Wajhu, ingat ini yang pertama ini semua jadi isimnya saudaranya kana, dan yang kata kedua itu menjadi khabarnya menjadi mansub. Wasadis yang keenam bata, bahwa yufidu ittisafal ismi, ya yang memberikan faedah sifat isim bil khabari dengan khabar fi waqtil bayati, pada waktu malam, wahwa laili, yaitu pada waktu malam. Contohnya bata Muhammadun masruran, pada waktu malam Muhammad adalah menjadi orang yang senang. Jadi asal katanya Muhammadun masrurun, Muhammad itu adalah orang yang bahagia. Ketika masuk bata masruran itu menjadi masrurun. Jadi bata Muhammadun masrurun, pada waktu malam Muhammad menjadi orang yang bahagia. Jadi Muhammad isim bata, masrurun khabar bata. Wasabi, yang ketujuh sora. Nah, sora ini tidak berkaitan dengan waktu ini. Wahwa yufidu tahawul al-ismi. Jadi sora ini berfaedah mengubah isim min halatihi, dari keadaannya isim ila halati, kepada keadaannya yang lain. Allati, yang ia keadaan itu ya dulu alaiha al-khabar, yang menunjuk kepadanya itu, yang menunjuk kepada isim itu menjadi khabar. Nahu, contohnya nahu sorat tinu ibriqan, jadilah tanah itu menjadi teku atau menjadi ceret. Kan asalnya artinu ibriqan, bermula tanah itu adalah teku, tetapi masuk sora menjadi sorat tinu ibriqa. Tinu isimnya sora, ibriqa menjadi khabarnya sora. Jadi ini
Ini sora ini menunjukkan perubahan keadaan isimnya itu yang berubah menjadi dari tanah menjadi teko. Wasamin yang kedelapan adalah laisa, yaitu laisa wahwa yufidu nafyal khabari. Itu faedahnya menafikan khabar anil ismi daripada isim fi waqtil hali pada waktu sekarang. Jadi laisa ini isimnya kana yang menunjukkan hal. Contohnya laisa Muhammadun fahiman. Jadi sekarang ini Muhammad itu bukan orang yang mengerti. Jadi tadi katanya yufidu nafyal khabar, yaitu menafikan akan khabar dari isim, itu menafikan pemahaman dari Muhammad isimnya ini. Nah, dan menunjukkan waktu sekarang. Sekarang ini Muhammad bukanlah orang yang paham dari apa? Paham dari pelajaran atau yang lainnya. Jadi asal katanya Muhammadun fahimun. Muhammad itu orang yang paham. Masuk laisa, maka berubah susunannya menjadi Muhammadun fahiman. Muhammadun isim laisa, fahiman khabar laisa. Wattasi' yang ke-9 wal asyar dan yang ke-10. Jadi digabung ini. Wal hadi asyar dan yang ke-11. Wasani asyar dan yang ke-12. Jadi 9, 10, 11, 12. Itu majala wa manfaka wa mafati'a wa mabariha wa hadhil arba'atu, dan ini yang 4 ini yaitu majala, infaka wa mafati'a wa mabariha ini tadulu menunjukkan keempatnya ini ala mulazamatil khabari, atas mulazamahnya khabar lil ismi bagi isim. Hasbama itu sesuai ma yang tadi yang menghendaki al-halu oleh hal. Ulang sedikit. Wa hadhil arba'atu, dan ini yang 4 ini tadullu ini menunjukkan ala mulazamatil khabari, atas tetapnya khabar lil ismi bagi isim. Hasbama yak tadi itu hasbama sekira-kira yak tadi menghendaki akannya itu akannya isim itu al-halu oleh hal. Contohnya nahu mazala Ibrahimu mungkiran. Jadi mungkiran ini jadi khobar mazala. Jadi khobarnya melekat lil ismi bagi atau melekat bagi isimnya yaitu Ibrahim. Jadi Ibrahim itu melekat, dia itu memungkiri. Jadi senantiasalah Ibrahim memungkiri. Jadi memungkiri apa di sini tidak disebutkan. Jadi mazala senantiasalah. Jadi mazala wa mafatiha wa mabariha itu keempatnya itu artinya sama, yaitu senantiasa. Nah, mazala Ibrahim memungkiran. Senantiasalah Ibrahim itu memungkiri. Jadi asal katanya ini Ibrahimu mungkirun. Masuk saudaranya karena menjadi mazala Ibrahimu mungkiran. Senantiasalah Ibrahim itu memungkiri. Wa nahu ma bariha aliyun sadiqan. Jadi sama ini mukhlis. Sadiqan mukhlisan. Nah, jadi ma bariha di sini asal katanya atau kita artikan dulu senantiasalah Ali itu sadiqan mukhlisan, itu adalah teman yang ikhlas. Jadi asal katanya aliyun sadiqun mukhlisun. Nah, jadi mabariha di sini saudaranya kana aliyun isimnya sadiqan, khabarnya bariha. Jadi mukhlisan ini naat kepada sadiqan ini. Jadi senantiasa Ali itu adalah teman yang bagaimana? Teman yang mukhlisan, teman yang ikhlas. Wasalisu asyar yang ke-13. Jadi yang 4 itu sudah selesai. Cuman 2 dicontohkan, jadi sama saja. Madama wa huwa ma yufidu mulazamatal khabari lil ismi aidan. Dia madama ini mempaidahkan akan tetapnya khabar bagi isim juga. Nahu la a'dilu khalidan ma dumtu hayya. Jadi aku tidak akan meninggalkan si Khalid itu ma dumtu hayya selama aku hidup. Jadi la nafi a'dilu fi'il mudhari marfu' tanda rafa dhammah, khalidan maf'ul mansub tanda nasab fathah. Ma masdariyah. Jadi apa namanya? Dumtu di sini fi'il fa'il. Nah, jadi madama jadi ma ini ma masdariyah. Jadi jumlah ma setelah ma ini nanti ditakwil masdar, yaitu jumlah dumtu ini. Jadi dumtu fi'il fa'il, fi'il madi nakis,
Nah, terus di sini tunya ini isimnya saudaranya kana ini. Haya di sini khobar saudaranya kana itu nasab, tanda nasab patah. Nah, jadi di sini tidak dijelaskan apa adanya ini. Jadi takdirannya itu la a'dilu khalidan ma khalidan jadi yang ini nih la a'dilu khalidan madama muddati. Nah, ini kan tunya ini kan saya, berarti muddati jadinya. Muddati hayat itu i'rabannya. Memang agak ribet sedikit ini. Harus ditakwil masdar dulu dia nih. Wa tanqasimu hadhil afal, dan terbagi fiil-fiil ini karena ini kan fiil ini dan saudara-saudaranya min jihatil amali, dari sisi beramal, ila salasati aqsamin, kepada 3 macam. Al-qismul awal, yang pertama adalah ma ya'malu hadal amal. Sesuatu yang beramal dengan amalan ini amalan, bahwa raf'ul ismi, yaitu rafa isim, wa nasbul khabar, dan nasab khabar, bisyarti taqaddumi ma, dengan syarat didahului dengan ma al-masdariyah az-zarfiyah, yaitu berarti tadi i'rabannya itu ma masdariyah zarfiyah. Nah, itu maksudnya ini madum tuh ini nih, wa huwa fi'lun wahid, dan dia bagian pertama ini yang beramal dengan amalan ini cuma satu, wa huwa dama, yaitu saudaranya kana yang dama, cuma satu dia. Kedua, wal qismu tsani, dan bagian kedua adalah ma ya'malu hadzal amal, yang sesuatu yang mengamalkan akan ini amalan, bisyarti, dengan syarat, ayyataqaddama alaihi nafyun, yaitu didahulukan atasnya ma itu adalah huruf nafi, au istifhamun, atau istifham, au nahyun, atau nahi, bahwa arba'atu af'alin, dan dia amalan yang harus didahului dengan nafi, istifham, nahi ini itu ada 4 fi'il, wahya zala, infaka, wa fatiha, wa bariha. Tapi di contohnya tadi itu cuman didahului oleh manafi. Al-qismu salis, yang bagian yang ketiga adalah ma ya'malu hadzal amala, ma yang beramal akan ini amalan, bighairi syaratin, dengan tanpa ada syarat, wa huwa samaniyatu af'alin, dan dia ada 8 fi'il. Yang mana saja 8 fi'il itu? Wahya al-baqi, yaitu ya sisa dari dama, mazala, mazala, infaka, fatiha, barih. Nah, selain ini maka dia itu adalah fi'il yang beramal dengan contoh-contoh di atas itu dengan tanpa ada syarat. Nah, seperti itu. Matangkasimu hadhil afal, dan terbagi oleh ini fi'il min jihati tasarrufi, dari sisi tasrif, ila salasati aqsamin, kepada 3 macam. Kan tadi di awal itu saya sebutkan, meskipun dia berubah dari tasrifan bil madi, mudhari, dan amarnya itu tetap saja dia itu beramal. Al-qismul awal, bagian yang pertama adalah ma yutasarrafu, sesuatu yang ditasrif bil fi'liyati, pada fi'ilnya, tasarrufan kamilan, dengan tasrifat yang sempurna. Meskipun namanya tasrifan sempurna, ya tetapi tidak sempurna sampai dari fi'il madi sampai isim ala, tidak seperti itu, tetapi cuman fi'il madi, mudhari, dan amr saja. Itu bimakna annahu, dengan arti bahwasanya datang ia minhu al-madi, yaitu fi'il madi, mudhari, wal amr. Jadi cuma cukup 3 aja nih dikatakan sudah sempurna. Wa huwa sab'atu af'alin, dan dia itu ada 7 fi'il yang bisa ditasrif sampai madi, mudhari, amr ini. Wahya, yaitu kana yakunukun, wa amsa, yumsi, amsi, zalla, yazillu, zilla, bata, yabitu, bit, sara, yasiru, sir. Jadi ini urut-urutannya, tetapi di sini tidak disebutkan semuanya. Wal qismu tsani, dan yang kedua adalah ma yutasarrafu tasarrufan naqisan, sesuatu yang ditasrifkan dengan tasrifan yang kurang, bermakna dengan arti bahwa ma itu ya'ti, datang ya fi'il yang ini minhu, darinya itu adalah al-madi wal mudhari', lais, yaitu
Yaitu tasrifannya itu kurang. Maksudnya kurang itu cuman ada madi dan mudhari saja, laisa ghairu, tidak ada selainnya. Wahwa arba'atu af'alin, dan dia itu ada 4 fi'il. Wahya, dan dia itu adalah fati'ah. Berarti fati'ah itu yafta'u fi'il mudhari'nya. Wanfaka infakka, yanfakku berarti anunya fi'il mudhari'nya. Tidak ada bentuk fi'il amarnya nih. Wabariha yabrah, lam kan ada di Al-Quran lan nabroha, berarti nabrohu anunya fi'il mudhari'nya. Wajala yazalu. Wal qismu salis, dan bagian yang ketiga adalah mala yutasarrafu aslan, sesuatu yang tidak ada tasrifannya secara asal. Wa huwa fi'lani, yaitu dia itu ada 2 fi'il. Ahaduhuma, bermula salah satu dari keduanya adalah laisa. Laisa itu tidak bisa kita i'rab laisa yulaisu. Dia itu nggak bisa berubah, tetap saja dia seperti ini. Ittifakan, yang sudah disepakati. Wasani, yang kedua itu adalah dama. Alal asahi, atas pendapat yang paling sahih. Jadi laisa dan dama ini cuman bentuknya fi'il madi, tidak ada mudhari'nya, tidak ada amarnya. Ini masih ada contohnya di bawah ini. Wa ghairul madi, dan selain daripada madi, min hadhil af'ali, daripada fi'il ini, ya'malu amalal madi, yang beramal akan amalan madi. Nahu qaulihi ta'ala wala yazaluna mukhtalifina. Jadi maksudnya ini wala yazaluna, wa mungkin atap nih lala nafi, yazaluna di sini fi'il mudhari' nakis. Nah, yazaluna marfu' tanda rafa' dengan sebut nun. Wa jama' pada mahal rafa' fa'il. Fa'il jadi isimnya zala. Mukhtalifina di sini khabarnya yazalun, mansub tanda nasab ya karena jamak muzakkar salim. Lan nabraha alaihi akifin, lan huruf nasab mabni di atas sukun, nabraha fi'il mudhari' mansub dengan lan tanda nasab patah. Fi'il madi nakis, fa'ilnya kembali kepada huwa, menjadi isimnya nabraha. Alaihi jumlah jar majrur, akifina ini khabar nabraha mansub tanda nasab ya karena jamak mudzakkar salim. Tallahi di sini taknya tak qasam, Allahi muqsam bih, majrur dengan tak qasam. Tafta'u fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Fa'ilnya kembali kepada anta, jadi isimnya fi'il mudhari' nakis ini. Tadhkuru fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah, fi'il fa'il pada mahal nasab khabar tafta'u. Tadhkuru di sini Yusufa maf'ul mansub tanda nasab patah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang amil-amil yang merusak susunan mubtada khabar, dan pembahasan tentang salah satu daripada 3 itu, yaitu kana. Selanjutnya kita masuk kepada inna dan zonantu. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.